Wah, ini sepertinya ini adalah aliran Islam baru yang ada di Indonesia. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas ada begitu banyak para mu'alaf yang saat ini mengajarkan atau diberikan wewenang untuk mengajar umatnya. Entah itu apa yang diajarkan, ya pastinya karena minim pemahaman akan Al-Quran, akhirnya Alkitablah yang diputarbalikkan, dibahas dan diajarkan kepada umatnya. Nah, menurut saya ini unik dan sangat menarik. Bagi saya mungkin ini lahir aliran Islam yang baru, di mana para pengajarnya memakai Alkitab dan diputarbalikkan dan diajar kepada umatnya. Terkadang saya heran dengan mereka-mereka ini yang ada dulunya mengaku mantan pendeta, yang pernah studi di luar negeri lah, di mana ternyata setelah diselidiki semua adalah dusta. Dan juga ada yang ngaku pinter Ibrani, pinter Yunani, tetapi baca aja nol ya. Bahkan menambahkan kata di dalam Alkitab. Ada orang yang mengakunya dia adalah seorang pendeta, bisu setelah diberikan wewenang untuk mengajar umatnya menjadi sesuatu yang gak jadi berkat ya. Omongannya gak karuan, penghujatannya luar biasa, ngata-ngatai orang itu adalah sesuatu yang biasa. Wah, ini sepertinya ini adalah aliran Islam baru yang ada di Indonesia, di mana memakai Alkitab sebagai bahan untuk mengajar, namun isinya diputarbalikkan sedemikian rupa untuk mendukung pengajaran dustanya. Nah, saya bersyukur kalau ketika saya masuk ke agama Kristen, dulunya saya Muslim, terus pindah ke agama Kristen, saya tetap beriman kepada Alkitab saya, dimana itu adalah yang harus saya imani. Tetapi menarik ya guys untuk menjadi pembahasan kita, bahwa dulu di era 80-an ketika saya masih memeluk agama Islam, saya diajar oleh kiai saya yaitu tentang ajaran-ajaran Islam. Bagaimana rukun iman, bagaimana rukun Islam, dan bagaimana diajarkan tentang akidah akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan. Kita diajar dulu waktu saya masih Muslim, kita diajar untuk beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajar sungguh-sungguh bagaimana beriman kepada Al-Quran dan belajar tentang agama Islam. Namun sekarang nih menarik ya guys, ya mungkin inilah yang disebut dengan aliran-aliran baru di dalam Islam. Mereka memakai Alkitab untuk mengajar umatnya. Mereka memakai kitabnya orang Kristen untuk mengajar umatnya. Ya, meskipun semua yang diajarkan adalah dusta, yaitu yang diajarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, kalau kita memperhatikan, kenapa sih saya tidak memakai yang namanya Al-Quran untuk mengajar umat Kristen saat ini, padahal lebih leluasa tentunya untuk mengajarkan kepada umatnya. Ya, bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak benar ya. Kalau kita udah beriman di agama yang baru, harusnya kita mengajarkan iman-iman yang ada di dalam agama tersebut. Saya mengajar tentang Alkitab kepada umat saya. Karena apa? Saya beriman kepada Alkitab yang adalah firman Allah.
Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, Alkitab mencatat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jelas ya guys, di sini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dan dari situlah kita bisa beriman dan percaya kepada apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Jadi menarik nih ya, kalau ada Islam yang aliran baru ini, menurut saya ini aliran baru. Dia mengajarkan Alkitab yang bukan diimani, diajar kepada umatnya, namun isinya diputar balikkan. Saya yakin dan percaya bagaimana ketika mereka memahami Alkitab di agama yang baru, mereka mengajarkan kepada umat muslim. Tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada kitab itu tapi mengajarkan kepada umatnya? Ya tentunya isinya adalah penghujatan, isinya adalah yang mengatakan bahwa Alkitabnya Kristen itu palsu. Ya lari-larinya sih ke penistaan agama yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit, Yesus dan lain sebagai Yesus bukan Tuhan. Ya larinya ke penistaan menurut saya. Di Alkitab dikatakan bahwa ini yang perlu kita ingat, bahwa dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi jelas ya guys di sini bahwa kita harus mengawasi diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah jadi berkat bagi banyak orang? Wah, kalau isinya penghujatan, kalau isinya adalah caci maki, kalau isinya adalah menjelek-jelekkan agama lain, bagaimana mungkin hal itu dapat diterima untuk mempunyai wewenang mengajar umatnya? Bagi saya itu adalah sebuah yang fatal, bahkan menjelekkan aliran Islam yang baru ini. Menjelekkan ya ajaran yang baru ini tentunya tidak layak sebenarnya untuk diikuti kalau isinya pemimpin agamanya, pemuka agamanya ya seperti ini nih. Ada Kainama, ada Nandar, ada Agustan, ada banyak pokoknya lah yang memakai Alkitab lalu diputar balikan, lalu dinistakan. Wah, ini adalah sesuatu yang tidak benar tentunya. Ya kalau beriman kepada Al-Quran, ya ajarkanlah Al-Quran itu dengan baik. Ajarkanlah akidah-akidah dalam Islam. Ajarkanlah semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu dengan baik. Membawa setiap umat beragama itu memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhannya. Ya kalau kita perhatikan isinya penghujatan itu tentunya menimbulkan konflik atau permasalahan yang baru tentunya bagi antar umat beragama. Dikit-dikit nyalahin Kristen kok gitu, ini loh Kristen benar begini-begini. Untuk apa? Jadi seperti itu ya guys. Mari kita belajar, kita hidup di Indonesia ini di tengah-tengah kemajemukan, ada beraneka ragam suku, bahasa, bahkan agama. Mari kita belajar untuk saling menghormati. Kalau udah mualaf ya udah, ikutin ajaran yang baru. Jangan bawa-bawa kitabnya orang Kristen, apalagi diajarkan kepada umat Islam dengan pemutarbalikan fakta yang terjadi di dalam Alkitab. Ingat loh ya, kalau saya memperhatikan, saya belajar bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dia ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diilhami Roh Kudus. Tentunya saya punya iman bahwa penulisan Alkitab itu tidak pernah salah.
Tapi yang salah adalah yang menafsirkan. Orang-orang yang ngakunya dulu pendeta, habis itu mu'alaf, nah terus menafsirkan Alkitab ini, tentunya itulah penafsiran yang keliru terhadap Alkitab. Nah, saya bersyukur bahwa Alkitab ini ditulis jelas. Ditulis oleh siapa penulisnya, dan banyak saksi matanya yang melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana Yesus lahir itu bukan dilihat oleh satu orang. Bagaimana Yesus mengadakan mukjizat. Bagaimana Yesus melakukan ini dan itu. Bagaimana pelayanan Yesus. Bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus. Itu bukan dilihat oleh satu orang, tetapi ada banyak saksi mata yang melihatnya. Maka dari itu sulit untuk memutarbalikkan fakta kebenaran. Sulit untuk menyalahkan ya apa yang sudah tercatat, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang diragukan menurut saya adalah bagaimana ada seseorang yang mengaku dirinya mendapatkan Alkitab yang jatuh dari langit secara langsung. Habis itu saksi yang melihat tidak ada. Dan mereka mengklaim, dan orang itu mengklaim bahwa ini adalah firman Allah. Ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Wah, tentunya kita tidak tahu ya, itu valid atau ya silahkan netizen tafsirkan sendirilah. Bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi di negeri ini. Ya, mari kita belajar dari video yang saya unggah ini. Kiranya kita harus mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita untuk lebih bijak di dalam mengajarkan kepada umatnya. Apalagi kita ditonton oleh banyak orang, bahkan bukan Indonesia tetapi negara-negara lain, dengan teknologi ini dapat melihat apa yang kita ajarkan. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membawa setiap kita untuk sadar diri dan mengawasi ajaran-ajaran kita, dan juga mengawasi apa yang kita lakukan dan yang kita ajarkan kepada umat kita. Kiranya melalui video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. God bless you.